Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Selamat datang mahasiswa baru jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2021. Semangat berproses dan berkembang bersama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Dia Kusuma dari Prodi Pendidikan Teknik Boga Angkatan 2019. Saya berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Dan saya di sini diamanahi untuk sharing bersama dan juga membagikan tips and trik bagaimana sih saya pada akhirnya ditunjuk untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Semoga adik-adik mendapat motivasi dan juga inspirasi serta semangat untuk kelancaran perkuliahan selanjutnya. Baik, untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, kita harus memegang landasan-landasan untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi di bidang apapun, khususnya di bidang boga. Antara lain, kita harus rajin untuk beribadah, memiliki motivasi yang tinggi, aktif dan efektif dalam belajar, inisiatif, inovatif dan juga kreatif, mampu mengatur waktu yang baik, berani mengambil resiko, dan juga terbuka untuk menerima kritik dan saran. Itu merupakan landasan kita berprestasi dimanapun. Nah, sedangkan kalau ingin berprestasi dalam bidang akademik, kita harus menerapkan beberapa tips berikut ini. Yang pertama adalah kita harus membuat kelompok belajar dan sering melakukan review. Nah, selanjutnya kita harus berani mengambil peranan dalam kelas. Yang ketiga adalah harus hadir 100% di perkuliahan. Dan selanjutnya adalah berkomunikasi dengan bu dosen. Khususnya yakni harus berkomunikasi dengan baik gitu, dan juga nanti kita harus aktif-aktif bertanya gitu, dan juga ngajak berdiskusi sama dosen. Nah, selanjutnya adalah aktif di kelas. Jadi misal nanti tadi udah menerima peranan di kelas tuh, kalian juga bisa aktif saat mata kuliah, yakni misal memberikan pertanyaan atau membantu menjawab seperti itu. Nah, selanjutnya prestasi non-akademik yang saya capai itu biasanya juga melalui tips and trik berikut ini. Jadi yang pertama adalah kita harus selalu memiliki niat dan tekad yang sangat-sangat kuat. Jadi ini harus dipegang dari awal kalian maba sampai nanti seterusnya, misal bebannya atau misal tugas-tugasnya udah banyak, itu harus selalu dipegang niatnya. Dan selanjutnya adalah kita harus aktif mengikuti perlombaan. Gimana sih kita nggak bakalan mungkin kan berprestasi non akademik jika kita tidak aktif untuk lomba gitu ya. Dan itu bisa banyak sekali perlombaan yang diikuti. Ini khususnya kalau saya biasanya di bidang kepenulisan, misal karya tulis ilmiah, LKTI, esai ataupun business plan, yang mana ini juga selaras dengan bidang kita, yakni boga, yakni inovasi-inovasi. Baik, pengalaman yang saya peroleh ya. Jadi sebenarnya banyak banget pengalaman yang berkesan bahkan di seluruh perlombaan. Nah, yang paling penting adalah saya paling berkesan adalah mendapatkan teman-teman baru, mendapatkan wawasan baru, mendapatkan sudut pandang baru dari perlombaan-perlombaan yang saya ikuti. Dan saya juga mendapatkan feedback positif maupun membangun dari juri-juri yang notabene juga ahli di bidangnya. Saya juga mendapatkan inovasi baru ataupun inspirasi dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke seperti itu ya. Dan yang paling berkesan waktu itu adalah saat saya semester 1 atau enggak semester 2 itu tuh kan ada perlombaan yang masih offline ya. Dan waktu itu saya naik pesawat untuk pertama kalinya untuk ke Sumatera Utara. Dan itu bonus ya teman-teman, waktu itu saya ke Danau Toba. Jadi sebenarnya banyak banget sih fasilitas dari kampus, dari fakultas ataupun prodi yang seharusnya kita manfaatkan itu. Sayang banget kalau nggak kita manfaatin, karena mereka mendukung penuh untuk kita berprestasi. Dan di sana saya juga disupport untuk mulai dari semangatnya, dari materinya ataupun materialnya untuk naik pesawat seperti itu. Dan banyak sekali sih yang kesan yang saya dapatkan dari acara offline gitu. Dan waktu itu saya juga alhamdulillahnya menjadi kontingen timnas di UNY ya. Dan waktu itu ya sudah pandemi, jadi
setiap akhir weekend selama 3 minggu ya, itu saya di karantina di hotel gitu ya. Di karantina maksudnya bukan di karantina corona ya, maksudnya di karantina, dibimbing gitu, diasah kemampuannya, disemangatin bener-bener gitu sama tim dan kontingen timnas lainnya. Di sana kita bener-bener digembleng gitu ya, digembleng mulai dari mentalnya, pikirannya, semangatnya, semuanya. Pokoknya itu tuh hal yang sangat-sangat berkesan. Jadi Pimnas itu juga rangkaiannya sangat panjang, jadi itu juga memberikan kesan yang sangat spesial gitu ya. Dan ada juga waktu itu sih sebenarnya saya dan teman-teman saya seharusnya berangkat ke Malaysia untuk lomba internasional, namun sudah keburu ada pandemi, jadi kita harus online. Dan tapi itu merupakan pengalaman saya lomba internasional pertama kali, jadi tetap memberikan kesan gitu. Jadi adik-adik jangan minder ya, jangan insecure kayak gitu ya. Kita juga bisa gitu bersama-sama dengan tim kita, misal keahlian kalian di produksinya ataupun di tulisannya, dan teman lain kalian misal di bahasa asingnya ataupun lain sebagainya, itu kita bisa sama-sama untuk merangkul seperti itu. Dan itu juga memberikan kesan sendiri, kekeluargaan sendiri saat kalian mengikuti lomba. Itu merupakan bonus juga buat kalian yang mengikuti perlombaan seperti itu. Baik adik-adik maba, selanjutnya adalah bagaimana sih persiapan saya sebelum melakukan perlombaan. Yang pertama tentu saya mencari informasi, yaitu mulai dari informasi dari sosial media saya ataupun dari relasi, yakni kakak-kakak tingkat, untuk mengikuti perlombaan. Dan kita juga harus membuat list lomba yang sesuai sekiranya kita juga bisa atau slow pada waktu itu. Karena sebenarnya beberapa kali itu saya sangat-sangat menyayangkan tidak menulis lomba gitu ya, dan ternyata lomba itu sangat cocok di bidang kita juga gitu ya, misal inovasi produk ataupun lain sebagainya. Nah itu tuh yang jangan sampai ada keulang seperti itu ya. Jadi biasakan buat list lomba ya, jadi bukan hanya list tugas ya, tapi list lomba yang sekiranya tugas kita bisa kita biak seperti itu ya. Karena pada dasarnya semakin kita sibuk gitu ya, katanya tuh semakin kita pinter untuk manajemen waktu. Nah dari situ tuh bisa jadiin motivasi tuh adik-adik buat nggak cuma lomba, nggak cuma tugas aja, tapi kita juga bisa merambah ke perlombaan seperti itu. Nah selanjutnya kita juga harus mengenali diri nih, lakukan banyak hal untuk mengenali diri tersebut. Karena kita nanti mungkin tidak langsung tahu ya kita kelebihannya di apa gitu. Misal kita kelebihannya lomba cooking class atau bagian seperti saya nih, karya tulis atau bisnis plan atau inovasi produk atau esai atau lain sebagainya. Itu banyak sekali sih perlombaan, dan kita itu taunya diri kita bisa di mana ya, tentu dari mencoba seperti itu. Jadi tetap harus mengenali dirinya. Selanjutnya adalah bagaimana sih kesan kakak mendapatkan beberapa prestasi dari perlombaan. Yang pertama adalah saya senang sekali mendapatkan relasi dari manapun, dan saya senang sekali mendapatkan tim kolaborasi, yakni mereka yang sama-sama ambisinya gitu ya, ambisi yang positif ya, dan sama-sama punya niat yang baik gitu ya. Dan selanjutnya saya juga kesan yang sangat baik, terima kasih juga kepada kampus gitu ya, fasilitas dan ilmunya yang sangat baik untuk kita yang ingin berprestasi. Jadi harus adik-adik manfaatin ya sekali lagi. Dan juga saya khususnya merasa lebih terarah gitu ya, dan saya juga merasa menjadi mahasiswa yang lebih beda gitu. Karena mungkin kalau kita kuliah hanya mencari nilai saja, menurut saya juga kurang sih. Jadi tetap harus kita imbangi dengan hal-hal lainnya seperti perlombaan gitu.
Oke, selanjutnya adalah motivasi dan semangat saya untuk berprestasi. Yang pertama adalah saya mengenal para mahasiswa berprestasi ya. Dulu sebelum jauh saya belum memiliki prestasi sama sekali, saya melihat kakak-kakak tingkat itu ada yang itu deh di pintu masuk UNY itu kan ada banner-banner besar ya yang terpampang nyata gitu ya. Dan di sana itu ada foto-fotonya para mahasiswa berprestasi. Nah, dari situ saya juga sangat-sangat termotivasi gitu. Saya sangat-sangat ingin gitu waktu itu juga berdoa gitu ya, biar seperti kayak kakak-kakak yang dipajang gitu ya. Nah, selanjutnya adalah harapan dan cita-cita setelah lulus dari S1, yang tentunya saya ingin mendapatkan beasiswa S2 gitu ya. Saya ingin melanjutkan bagaimana karir saya di dunia pendidikan. Saya ingin melanjutkan prestasi saya gitu ya. Mungkin nanti bisa ke internasional lebih-lebih gitu ya. Amin. Dan saya juga harapan setelah lulus ini juga tentunya di bidang boga saya juga diajarin bagaimana berwirausaha gitu. Jadi saya ingin menjadi CEO di usahanya saya sendiri. Saya ingin membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang sekitar yang membutuhkan gitu ya. Dan saya juga ingin mewujudkan ide-ide saat saya berlomba gitu. Jadi ide tidak hanya sekedar ide, tapi semoga ide ini bisa memberikan manfaat ke banyak orang seperti itu. Dan mungkin sekian dari saya. Semoga sharing atau tips and trick bagaimana saya berprestasi sedikit, walaupun hanya sedikit gitu ya, tapi adik-adik bisa mendapatkan manfaatnya gitu, bisa mengambil sisi baiknya seperti itu. Dan jangan sampai patah semangat ya, karena banyak sekali mungkin rintangan yang bakalan kita hadapi ke depannya gitu. Tapi kita harus persiapkan mulai dari sekarang. Kita harus mempersiapkan list apa aja sih yang harus kita capai di usia sekarang, di semester sekarang, dan lain sebagainya. Bisa jadi nih kalau misal lomba, kalau ada 1 kali, 2 kali, 3 kali gagal itu nggak masalah menurut saya, karena kadang saya juga pernah nih submit 10 lomba ya. Kita nggak tahu berapa aja sih yang bakalan jadi rezeki kita. Bisa jadi 7 gitu, bisa jadi 5, atau bahkan bisa jadi cuma 1 yang kita mendapatkan rezeki dari perlombaan itu, atau mendapatkan prestasi atau menang gitu ya istilahnya. Dan intinya kita juga tidak boleh patah semangat. Dan buat adik-adik maba, selamat telah kalian berada di kampus UN dan selamat memasuki dunia perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.